Mendaki gunung identik dengan kegiatan yang biasa dilakukan para anak muda. Namun tampaknya ungkapan tersebut tak berlaku bagi Nenek Yuni yang masih aktif menjadi seorang pendaki gunung di usia 64 tahun. Mungkin hal itu menimbulkan tanya bagi sebagian besar orang. Di usia yang sudah senja, mengapa Nenek Yuni masih menyukai kegiatan tersebut? Lantas sejak usia berapakah Nenek Yuni mulai menginjakan kakinya di gunung? Saya suka naik gunung, memang dari dulu saya suka naik, ingin ke gunung, tapi saya faktor anak masih kecil-kecil saya tidak bisa ke gunung. Lah terus anak saya sudah besar semua, terus sekarang saya bisa naik gunung. Dibantu sama anak-anak saya semua, 6 tim saya 6, anak 4, cucu 1, aku 1. Baru 5 tahun ini aktifnya naik gunung itu. Ya itu ya inginnya dari dulu ya, karena anak kecil tidak bisa, dari 59 ya. 59. Saya sudah naik gunung sampai sekarang dibantu anak-anak saya. Yang naik Gunung Slamet, Gunung Perahu, Puncak Arjuna, terus Gunung Andong, Gunung Sumbing, terus Merbabu, terus Sundoro. Kemarin di Gunung Andong, kalau anak-anak 1 jam, saya 2 jam. Ya. Kalau di Gunung Perahu, katanya anak-anak 3 jam, aku 6 jam. Selain kegemarannya dalam mendaki gunung, ternyata Nenek Yuni mempunyai kenangan yang cukup mengharukan setiap kali mendaki gunung. Dan di usianya yang semakin menua, kini Nenek Yuni mulai menemukan kesulitan saat melakukan pendakian gunung. Ya benar, anak saya kan yang 1, yang nomor 5 itu meninggal karena sakit liver. Jadi, kalau saya naik itu kok sepertinya di mata terus tuh sih, di depan mata terus. Jadi aku ingat itu, selalu ingat yang itu yang meninggal gitu. Sebenarnya ke gunung ya untuk menikmati ciptaan Allah aja. Ya itu kalau udah naik itu kok selalu ingat itu. Karena saya sudah tua ya juga sulit, cuman kan dibantu pakai tongkat, dibantu anak-anak saya ya gitu. Tak hanya Nenek Yuni saja yang mempunyai prestasi tak biasa di usia senja. Seorang kakek bernama Tepong juga memiliki kebiasaan yang tak biasa. Di usia yang sudah berumur dan kulitnya yang sudah keriput, kakek Tepong ternyata masih kuat berolahraga ekstrim. Lantas seperti apakah awal mula sang kakek hingga akhirnya di usia tua masih menggemari olahraga dan disebut-sebut sebagai binaragawan? Kalau olahraga tadi sudah dikatakan, saya dimulai pada penjajahan Jepang. Jadi dari waktu Jepang menjajah Indonesia, saya sudah kerja di pabrik pemintalan Jepang. Jadi di situ kalau sebelum masuk kerja itu kita taiso namanya, ini sanksi. Jadi itu begitu merasa badan saya enak, terus saya berlanjut sampai olahraga terus bergabung dengan barongsai. Barongsai kan ada jungkir baliknya juga. Nah, saya ikut berjungkir balik di barongsai itu sampai saya ikut pada pertandingan senam juga pernah ikut. Nah, jadi sejak itu sampai sekarang saya nggak berhenti olahraga. Saya memang menggemari dari sejak usia dini, saya udah menggemari olahraga. Nah, olahraga itu angkat besi, angkat beban. Ya tadi kan angkat beban kan. Itu kalau tadi kan yang besi yang enteng yang saya bawa. Kalau sekot itu bisa, kalau dulu bisa sampai 20, tapi sekarang ya saya kurangnya sekarang jadi 80 kilo sekot. Tak hanya memperhatikan kekuatannya dalam berolahraga, nyatanya kakek Tepong juga begitu memperhatikan pola makanan yang harus ia makan setiap harinya. Jadi kalau kita udah usia tua, manfaatkanlah waktu yang ada untuk berolahraga. Jangan duduk saja di kursi goyang. Jadi kebanyakan orang yang sudah tua itu duduk di kursi goyang. Tapi kalau bisa melayani diri sendiri. Saya masak sendiri, ya makan sendiri sebab orang nggak tahu apa yang saya makan. Kalau masak orang pakai mesin, saya nggak pakai mesin. Jadi saya tetap apa yang saya makan, saya harus
mengetahui benar pola makan saya, makanan sehat, sadar sehat. Dan kita ada perkumpulan sadar sehat bersama dokter. Lantas seperti apakah tanggapan dari para selebriti kita mengenai keahlian yang tak biasa yang dilakukan oleh kakek Tepong dan nenek Yuni yang sudah berumur ini? Menurut pendapat aku kalau tentang yang nenek naik gunung untuk menang kematian anaknya sih kayaknya ini ya seorang ibu tuh memang sosok yang kayak nggak kayak luar biasa gitu untuk mengenang anaknya aja dia kayak naik gunung melakukan sesuatu yang nggak biasa gitu dan kayak takjub aja sih kayak kita aja kayak seumuran aku untuk naik gunung kayaknya nggak gampang gitu apalagi seorang nenek-nenek jadi luar biasa sih menurut aku. Amazing kayak wow, kayak udah kakek-kakek masih olahraga, terus binaragawan juga gitu. Jadi kayak keren, kayak aku juga pengen punya otot. Ih, luar biasa banget ya Pak Tepong ini, menjadi inspirasi deh buat kita yang masih muda-muda. Supaya nanti di umur 80-an bukan sakit-sakitan tapi tetap kuat, semangat kayak dia. Wah, luar biasa. Kalau menurut saya itu salah satu gaya hidup yang saya rekomendasiin orang-orang untuk kita jalanin gitu. Soalnya ya kesehatan memang udah paling udah poin penting lah di kehidupan kita gitu. Karena kalau kita nggak sehat juga kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, kerja juga nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi menurut saya Pak Tepong ini salah satu inspirasi buat saya juga pribadi ya. Start pouring down, light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars.